Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamkhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah SWT, perkenankan dalam kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh jamaah Jumat umumnya, khususnya kepada diri kami pribadi, mari kita selalu berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kadar, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, dalam kondisi dan posisi yang bagaimanapun. Caranya bagaimana? Kita tidak henti-hentinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisanya kita memaksa diri, memaksa perasaan, pikiran, lebih-lebih memaksa nafsu kita. Untuk apa? Untuk diajak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orangnya yang dapat memaksa diri, memaksa pikiran, perasaan, lebih-lebih nafsunya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan kedamaian baik ketika di dunia, lebih-lebih ketika nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah Jumat
yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang namanya bulan Zulhijjah. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan 3 pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih relevan ketika itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan yang pertama yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang sudah saya baca hadisnya di awal, ittaqillah haitsu ma kunta. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Makanya saking pentingnya takwa ketika kita melaksanakan sholat Jumat, ini ketakwaan kita dievaluasi. Sudahkah ketakwaan kita dalam seminggu itu mengalami kemajuan? Bahkan khotib selalu mengingatkan berkenaan dengan kadar, berkenaan dengan kualitas. Sudahkah kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai 24 karat? Kadar itu ukurannya untuk emas. Sehingga ketika sudah mencapai 24 karat, berbahagialah kita semuanya. Berarti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya jangan sampai kadar kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kadarnya hanya 1 karat. Artinya apa? Mengalami tidak hidup dan tidak mati. Artinya apa? Sekarat. Bagaimana untuk mengantisipasi ini? Kita hendaknya mau untuk belajar dan belajar, mau untuk meningkatkan potensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Belajar itu wajib hukumnya. Bahkan sampai dari buayan. Sebelum lahir itu kita dianjurkan untuk belajar. Melalui siapa? Melalui ibu kita. Sampai liang lahat, sampai mati. Ini tuntutan kita untuk belajar. Dalam rangka apa? Ya meningkatkan kadar untuk kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal, sebaik-baik modal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi yang pertama yang perlu kita wujudkan, kita tingkatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan Kanjeng Nabi yang kedua, wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Ketika kita berbuat jelek, segera ikuti dengan perbuatan baik. Harapannya apa? Perbuatan jelek yang kita lakukan ini bisa terhapus dengan perbuatan jelek, dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Dalam rangka apa ini? Masing-masing dari kita ini tidak ada yang bebas dari kesalahan. Masing-masing kita ini punya potensi, punya kecenderungan untuk berbuat salah. Kanjeng Nabi memberikan solusi.
Bagaimana itu ketika kita sudah berbuat salah, segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Harapannya apa? Perbuatan yang baik ini sekecil apapun bisa menghapus perbuatan jelek yang pernah kita lakukan. Tapi setelah itu harus janji pada diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk tidak melakukan perbuatan jelek yang pernah kita lakukan. Nah, kalau berbuat jelek lagi, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kembali, berbuat baik kembali. Jangan bosan-bosan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini adalah tempatnya lupa dan salah. Kalau sudah tempatnya, ya bisa dimungkinkan setiap saat tidak bisa bebas dari salah dan khilaf. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita disuruh bersosialisasi, disuruh berakhlak bi khuluqin hasanin, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang bagus. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk sosial itu makhluk yang butuh terhadap yang lain. Sehingga apa? Ketika bersosialisasi dibutuhkan akhlak, dibutuhkan karakter, dibutuhkan adab yang bagus. Adab yang bagus itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan tuntunan. Yang disampaikan oleh siapa? Yang disampaikan oleh para alim, yang disampaikan oleh para kiai. Dari siapa? Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, pesan yang pertama, kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kondisi yang bagaimanapun. Pesan yang kedua, ketika berbuat jelek, segera ikuti dengan perbuatan baik. Harapannya perbuatan baik yang kita lakukan menghapus perbuatan jelek yang pernah kita lakukan. Dan pesan yang ketiga, mari dalam era yang seperti ini kita bergaul, bersosialisasi dengan mengutamakan akhlak, dengan mengutamakan adab, budi pekerti yang baik. Dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa mukhrina wa mawlana wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahli ta'ah wa ahlil ibadah, min ahli syukur wa ahli sabar, min ahli taqwa wa ahlil istiqamah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa ajal aqimis shalah. Allah